Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat untuk belajarnya ya. Hari ini kita mau belajar SBDP kelas 5 tema 3 subtema 2. Yang akan kita pelajari hari ini adalah makna serta properti tari dan gerakan tari kancet papatai. Baiklah, kita langsung saja ya. Pada pembelajaran SBDP sebelumnya, kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan properti tari. Miss Eva ingatkan kembali ya nak. Properti tari adalah semua alat selain kostum dan perlengkapan panggung yang digunakan dalam sebuah tarian. Fungsi dari properti tari juga kalian sudah tahu ya. Kembali Miss Eva ingatkan, fungsi dari properti tari yang pertama adalah agar tampilan tari lebih menarik. Yang kedua sebagai media penyampai pesan makna tarian. Yang ketiga memperjelas gerakan tarian agar dipahami oleh penonton. Dan yang keempat memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan oleh penari. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna dari beberapa tari tradisional berikut ini. Yang pertama adalah tari gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Properti tari gantar yang pertama adalah tongkat. Nah, tongkat ini menggambarkan sebagai kayu penumbuk. Lalu bambu pendek dengan biji-bijian di dalamnya. Bambu pendek ini menggambarkan benih padi dan wadahnya. Sedangkan makna dari tari gantar ini adalah menggambarkan orang yang sedang menanam padi. Selanjutnya, tari kancet papatai yang berasal dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan untuk tari kancet papatai yang pertama adalah senjata mandau, perisai, dan baju perang. Makna dari tari kancet papatai adalah menggambarkan peperangan. Tari reog. Tari reog ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan untuk tari reog adalah topeng reog atau singa. Selanjutnya tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Untuk properti pada tari kuda lumping ini seperti kuda lumping atau jaran kepang. Yang kedua cambuk dan sampur atau selendang. Tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan untuk tari jaipong seperti selendang atau sampur. Tari berikutnya adalah tari baksa kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan untuk tari baksa kembang adalah selendang atau sampur. Tatakan dengan berbagai jenis bunga atau kembang bogem. Tari berikutnya adalah tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, untuk properti tarinya adalah selendang dan sapu tangan. Tari berikutnya adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Properti tarinya adalah selendang dan mahkota. Selanjutnya tari kelana topeng yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Untuk propertinya kalian sudah tahu ya, yaitu topeng dan selendang. Tari berikutnya yaitu tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk tari payung, properti yang digunakan adalah payung. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimiliki pada masing-masing daerah. Hampir setiap tarian memiliki properti. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Selanjutnya kalian simak makna dari tari kancet papatai. Tari kancet papatai merupakan tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh. Nah, untuk properti tari kancet papatai antara lain mandau atau senjata khas Dayak, perisai, dan baju perang. Kalian perhatikan yang dipegang oleh tangan kanan itu yang disebut dengan mandau. Lalu tangan kiri itu memegang perisai. Dan bentuk dari baju perangnya seperti yang ada pada gambar di sana ya. Lalu gerakan pada tari kancet papatai cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Selanjutnya kalian simak apa saja gerakan tari kancet papatai. Pertama, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng atau perisai.
Gerakan kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Lalu gerakan ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kemudian gerakan keempat, kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya atau sambil kedua tangan secara bergantian berputar. Selanjutnya kalian simak gerak dasar dari tari kancet papatai berikut ini, kemudian coba pelajari dan praktekkan di rumah. Untuk gerakan pertama, melompat-lompat kecil. Lalu tangan sebelah kanan, tangan kanan memegang senjata atau mandau, dan tangan sebelah kiri memegang perisai. Tarian ini menunjukkan keahlian dan keterampilan dalam memainkan atau menggunakan senjata tradisional, yaitu mandau dan perisai. Gerakan yang kedua adalah berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Gerakan ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Lalu gerakan keempat adalah kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya atau sambil kedua tangan secara bergantian berputar. Lalu gerakan diulangi dari gerakan ketiga. Dan diakhiri dengan gerakan keempat. Bagaimana? Sudah paham ya? Selanjutnya tugas untukmu di rumah adalah praktekkan gerakan dari tari kancet papatai yang tadi sudah kalian simak. Lakukan dengan benar. Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.